Allahumma shallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita memulai kajian khusus ingkang bagian jadwal kula menika ngaji kitab Asyam Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu karyanipun Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Masru'iyatis syaum hadzal maudu'u yahtawi ala fusulin. Disyariatkannya tentang puasa. Tema ini meliputi beberapa bab atau fasal. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, umumu tasyri'i syami li jamil ummam. Disyariatkannya puasa kepada seluruh umat. Jadi seluruh umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika semuanya juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena hanya puasalah termasuk yang mampu untuk meningkatkan rohani kita. Rohani kita berkaitan dengan bagaimana kita akan mengenal tentang akhirat. Dalam juz 1 kitab Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasannya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, ketika saat itu ada istrinya, beliau menyatakan, baru saja Allah memperlihatkan kepadaku surga. Seandainya aku mau, maka saya akan bisa memetik buah-buahan yang ada di dalam surga tersebut. Hal ini mengisyaratkan bagaimana bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan akhirat adalah sesuatu yang gamblang. Akhirat itu adalah sesuatu yang nyata bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam diri Rasulullah tidak terhijab oleh setan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, menyampaikan sekiranya tidak ada yang namanya setan itu melingkupi tubuh Bani Adam, menghalang-halangi Bani Adam, lanadzoru malakutis sama. Maka Bani Adam ini akan bisa melihat tentang kerajaan langit, atau yang bisa dikatakan surga kelihatan, neraka bisa kelihatan. Hanya karena setan tidak ingin manusia ini melihat surga dan neraka dan segala isi tentang malakut. Kalau tahu semuanya akan beriman kepada Allah. Maka puasa adalah satu-satunya cara bagaimana untuk mengikat atau bagaimana memenjarakan setan atau nafsu kita, sehingga dengan demikian kita akan lebih percaya terhadap adanya akhirat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya terhadap kaum-kaum atau orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi bertakwa. Faqad dalat hadhil ayah al-ayatul karimatu ala anna syiyama syar'un amun li hadhil ummah wa lisairil umami qablaha. Ayat ini menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah syariat yang bersifat umum untuk umat ini dan juga umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tahli anhu syariatun samawiyah. Tidak sepi dari bawadannya umat-umat yang Nabi Muhammad atau sebelumnya dari syariat yang bersifat langit. Li'annahu muslihatun maslahatun basyariyatun asasiyah, karena sesungguhnya puasa itu adalah kemaslahatan yang sifatnya kemanusiaan basyariyah yang fundamental atau yang fundament, yang paling pokok. Jadi kalau ingin mencapai kefitrian, untuk mencapai kesucian lagi, diperlukan yang namanya alat untuk membersihkan dari berbagai macam penyakit hati, penyakitnya badan maupun penyakitnya pikiran. Wa martabatun kamalun sama samiyah.
dan merupakan martabat yang sempurna. Yursiduna ila hadil hikmah liqaulu ta'ala la'allakum tattaqun. Allah telah menunjukkan akan hikmah ini dalam firman-Nya la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai la'allakum tuballihuna bisyiyamakum maratibat taqwa. Supaya kalian ini mencapai dengan puasa itu ke martabat orang yang bertakwa. Allati tantawi fihal wiqayatul mani'ah, yang meliputi di dalamnya adalah berbagai macam wiqayah. Wiqayah itu penjaga. Jadi namanya puasa itu mampu menjaga, menjadi, kalau basa Jawa ini ngreksa, menjaga kita dari apa? Wiqayatul jismi minal amrad. Yang pertama adalah menjaga tubuh kita ini dari berbagai macam penyakit. Adanya berbagai macam penyakit itu bersumber asalnya, kata sabda Nabi Muhammad SAW, berasal dari makanan, berasal dari perut. Maka perlu perut ini untuk dikosongkan minimal dalam 1 tahun adalah 1 bulan. Ini paling minimal. Ya. Wa wiqayatul jawarihi minasyahawat, penjaga dari berbagai anggota badan dari berbagai macam syahwat. Dari syahwatnya mata, nanti juga ada syahwatnya tangan, syahwatnya mulut, telinga. Ini semuanya, kalau Imam Ghazali membagi puasa kita menjadi 3 tingkatan, ya. Puasa umum, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kalau puasanya khawas itu menjaga mulut dari ghibah, dari berkata bohong, dari adu domba, dari dan lain sebagainya. Puasanya mata dari hal-hal, melihat hal-hal yang akal kita dan pemikiran kita dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan, hal-hal yang masih samar. Dengan puasa ada ketenangan jiwa di mana akhirnya nanti menimbulkan akal kita itu akal yang tercerahkan. Kalau orang mau berpuasa lisan misalnya, ini yang puasanya orang khusus, meningkat dari umum kepada khusus. Itu dia namanya lidahnya tidak berkata-kata, tidak banyak bicara, seperti Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani syauma walan ukallimal yauma insiya. Aku telah berjanji kepada Ar-Rahman Zat yang Maha Pengasih, hari ini aku tak berbicara dengan seorang pun. Poso bisu Siti Maryam. Ketika orang mampu untuk berpuasa diam, maka telinganya yang lebih aktif, mau mendengarkan, membandingkan, muqabalah antara ini persepsi ini. Akhirnya akalnya tercerahkan. Tidak hanya egonya semata harus didengarkan, akhirnya menyebabkan akalnya kesombongan yang muncul. Wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal aghyar. Yang keempat, puasa adalah mampu untuk menjaga hati ini dari berbagai macam was-was dan hal yang menyebabkan hati kita ini kacau. Puasa yang sungguh-sungguh, nanti akhirnya hatinya was-wasnya dihilangkan oleh Allah. Maka setiap malam kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk selalu berniat. Ini membangun suatu kesadaran di dalam diri kita bahwasanya otak ini diajak untuk berjalan dan berhentinya itu sesuai dengan istilahnya ritmenya apa yang kerso. Wa innallaha ta'ala amarakum bisholah fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yangshibu wajhahu li wajhi 'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk sholat. Jadi zamannya Nabi Yahya pun putranya Zakaria itu sudah ada sholat. Fa idza sholaitum fala taltafitu. Kalau kalian lagi sholat itu jangan nengok kiri, jangan nengok kanan, yang fokus, yang khusyuk, yang tadarruk kepada Allah. Sesungguhnya Allah ketika kalian sedang sholat itu sedang menghadap kepada
kalian selagi kalian tidak noleh. Kalau noleh Gusti Allah ninggal nih. Mulakno aja menoleh noleh enak sing ngenten semua. Malah sing enak ning video wis sikile tinggi dolanan. Saiki wis salat macem-macem nggih. Allah ya Karim nggih. Wa amarakum bisyam. Yang ketiga, fa inna misla dzalika kamasili rajulin fi asabatin ma'u syurratun fiha miskun. Fa kulluhum yu'jibuhum rihuha wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rizqil miski. Allah juga merintahkan kalian, kata Nabi Yahya kepada umatnya, sebagaimana puasa. Perumpamaan puasa itu adalah seperti misalnya seseorang yang berada dalam satu kelompok, dalam satu golongan di mana seseorang itu membawa kantong yang di dalamnya ada misiknya. Semuanya merasakan terkagum-kagum, merasa ingin dengan bau dari orang yang membawa misik tersebut. Dan sesungguhnya baunya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik. Tapi ojo dipraktekne ini. Engko pas poso ini jenenge kancane sampean cedeki iki lho misik. Wah iki iki Ahmad iki engko praktek kancane iki lho misik. Yang ini indah Allah, di sisi Allah. Karena apa? Orang puasa itu adalah orang yang mau menyerahkan hidup matinya kepada Allah. Di depannya ada makanan, ada roti, ada minuman, tapi karena taat kepada Allah mengalahkan itu semuanya demi Allah. Orang yang menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada Allah itu orang yang berpuasa. Selanjutnya, wa amarakum bisadaqah fa inna mistadaka rajin asyarrahul adu fa usaku yadayhi ila unuqi wa qadamuhu yadribu unuqahu faqala ana ufdihi minkum bil qalili wal kasiri fa fada nafsahu minhum. Allah juga memerintahkan kepada kalian dengan sedekah, karena perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti seseorang yang ditawan oleh musuhnya. Orang tersebut lalu ditali, kemudian ditalikan tangannya di atas ini, tengkuknya ditaleni, lalu didorong ke depan untuk dibunuh. Lalu orang tersebut berkata, udahlah, meskipun aku tebus, saya jangan dibunuh, asalkan engkau bebaskan diriku. Lalu orang tersebut menembus dirinya dengan sedekah. Manusia itu berada sering dalam ancaman-ancaman, dalam bahaya-bahaya, maka sedekahlah yang mampu untuk menyelamatkannya. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna misla dzalika kamasali rajulin. Yang kelima, Allah juga merintahkan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Fa inna misla dzalika kamasali rajulin kharajal adu fi isrihi sira'an hatta idza ata'ana hisni hashinin fahraza nafsahu minhum kadzzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bizikrillah. Dan Allah juga merintahkan kepada kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah adalah semisal seorang yang dikejar musuhnya, yang selalu mengikutinya dalam jarak yang sangat pendek. Dengan cepatnya dia diikuti, mau dibunuh. Tapi sampailah seorang itu ke dalam benteng yang kokoh yang menjaga dirinya dari orang yang ingin membunuh dari musuhnya tersebut. Itulah seorang hamba yang selalu mengekalkan dirinya berzikir kepada Allah, maka akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Ya, ketika kita berzikir tadi subhanallah, 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 setan hilang dari diri kita. Tapi ketika kita lupa, setan datang di dalam hati kita. Hati kita tidak akan mungkin dimasuki dua sekaligus oleh sesuatu. Hati kita kosong, setan yang ada di dalam hati kita. Sebentar lagi ini. Fasyamu masru'un natasara'in la ta'ala wa kintah talibi iddatu wa awqatu
puasa itu disyariatkan kepada semua para nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Hanya bedanya hitungannya. Kita itu hanya sebulan loh Pak. Kalau kita ingin sebenarnya, fafi ba'di sarangi furido siyamud dahr. Umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi ini kama warada'an syariati Nuh alaihissalam wa dzalika munasabati ajsamil qawiyah. Nabi Nuh alaihissalam itu puasanya bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tapi berapa? 1 tahun penuh. Ini disebutkan furido siyamud dahr. Nabi Nuh alaihissalam dan umat-umatnya diwajibkan puasa 1 tahun penuh. Awake dhewe ora kuat gitu. Karena apa? Kuatnya jisimnya, tubuhnya itu mereka itu kuat-kuat, bukan seperti kita ini. Maka ada orang yang puasa 1 tahun, kecuali hari tasyrik atau hari-hari yang diharamkan. Itu tidak apa-apa puasa seperti demikian. Kecuali hari-hari tasyrik, hari Idul Fitri, Idul Adha, yang diharamkan itu dia tidak boleh. Wa fi badr syari furido siyamu khamsina yauman, ada yang diwajibkan 50 hari. Maka kalau kita puasa Daud, kalau dihitung dalam 1 tahun itu adalah berapa? 6 bulan itu hitungannya. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 360 hari kan berarti di tengahnya itu adalah setengah tahun. Lebih kecil lagi puasa Senin Kemis. Senin Kemis itu kalau dihitung dalam 1 tahun itu jumlahnya adalah nanti 1/3 tahun. Oke. Itu juga sudah mendekati terhadap namanya ini. Kanjeng Nabi sudah menunjukkan. Tadi selain Ramadan ada waktu-waktunya. Wa hakadzah talafat iddatu wal awqat hasbal ihtiraf fil istidad wal qabiliyat. Wa qad faradallahu ta'ala hadil ummah Muhammadiyah allati afdalul umam antasuma afdalal syahri fis sanah ala wa huwa syahru Ramadan. Lah umat kita ini hanya umatnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan wajib pada bulan Ramadan. Karena apa? Wa hadza akmalu tasri'il syam wa afdalu takdirin limaslahatil anam. Ini lebih sempurna syariah dan lebih utama dilihat dari kadar kekuatan manusia untuk maslahatnya. Jangan kalau ingin nambah nanti dengan puasa Senin Kemis, berarti kita termasuk sudah melakukan puasa 1/3 tahun. Itu kalau setahun namanya saumud dahr. Setengahnya puasanya Nabi Daud alaihi salam. Rawa Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sayyidu syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayami yaumul jum'ah. Tuannya bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan dan sayyidnya atau tuannya hari-hari itu adalah hari Jum'ah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.